Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Ibu Yosi dalam serial Dongeng Anak. Kali ini mengambil judul Legenda Batu Menangis. Ini cerita dari Kalimantan Barat. Dahulu kala, di sebuah bukit yang jauh dari pedesaan, hiduplah seorang janda miskin bersama anak perempuannya. Anak dari janda itu sangat cantik jelita. Ia selalu membanggakan kecantikan yang ia miliki. Namun kecantikannya tidak sama dengan sifat yang ia miliki. Ia sangat pemalas dan tidak pernah mau membantu ibunya. Selain pemalas, ia juga sangat manja. Segala sesuatu yang diinginkannya harus dituruti. Tanpa berpikir keadaan mereka yang miskin dan ibunya yang harus bersusah payah banting tulang walaupun sering sakit-sakitan. Setiap kali ibunya mengajaknya ke sawah, ia selalu menolak. Suatu hari, ibunya mengajak anaknya berbelanja ke pasar. Jarak pasar dari rumah mereka sangat jauh. Untuk sampai ke pasar, mereka harus berjalan kaki dan membuat putrinya kelelahan. Namun anaknya berjalan di depan ibunya dan memakai baju yang sangat bagus. Semua orang yang melihatnya langsung terpesona dan mengagumi kecantikannya. Sedangkan ibunya berjalan di belakang membawa keranjang belanjaan, berpakaian sangat dekil layaknya seorang pembantu. Karena letak rumah mereka yang jauh dari masyarakat, kehidupan mereka tidak ada seorang pun yang tahu. Akhirnya, mereka memasuki ke dalam desa. Semua mata tertuju pada kecantikan putri dari si janda itu. Banyak pemuda yang menghampirinya dan memandang wajahnya. Namun penduduk desa pun sangat penasaran siapa perempuan tua di belakang putri tersebut. "Hai, gadis cantik, siapakah perempuan tua yang berada di belakangmu? Apakah dia ibumu?" tanya seorang pemuda. "Tentu saja bukan. Ia hanya seorang pembantu," jawabnya dengan sinis. Sepanjang perjalanan setiap bertemu dengan penduduk desa, mereka selalu bertanya hal yang sama. Namun, si putri itu terus menjawab bahwa ibunya adalah pembantunya. Jadi dia memperlakukan ibunya sebagai seorang pembantu. Pada awalnya, sang ibu masih bisa menahan diri setiap kali ia mendengar jawaban dari putri kandungnya tersebut. Namun, mendengar berulang kali dan jawaban itu terdengar sangat menyakitkan hatinya. Tiba-tiba sang ibu berhenti dan duduk di pinggir jalan sambil meneteskan air mata. "Bu, kenapa berhenti di tengah jalan? Ayo lanjutkan perjalanan," tanya putrinya heran. Beberapa kali ia bertanya, namun ibunya sama sekali tidak menjawab. Sang ibu malah menengadahkan kedua tangannya ke atas dan berdoa. Melihat hal aneh yang dilakukan ibunya, sang anak merasa kebingungan. "Ibu, sedang apa sekarang?" bentak putrinya. Sang ibu itu tetap tidak menjawab dan meneruskan doanya untuk menghukum putrinya sendiri. "Ya Tuhan, ampunilah hamba yang lemah ini. Maafkan hamba yang tidak bisa mendidik putri hamba sendiri, sehingga ia menjadi anak durhaka. Hukumlah anak durhaka ini," doa sang ibu. Tiba-tiba, langit menjadi mendung dan gelap. Petir mulai menyambar dan hujan pun turun. Perlahan-lahan
tubuhnya berubah menjadi kaku, kemudian menjadi batu. Mulai dari kakinya yang menjadi batu, dan sesudah mencapai setengah badan, si putri itu pun menangis memohon ampun kepada ibunya dan merasa ketakutan. "Ibu, tolong aku. Apa yang terjadi dengan kakiku? Ibu, maafkan aku. Aku janji akan menjadi anak yang baik, Bu," teriak putrinya ketakutan. Gadis itu terus menangis dan memohon. Namun semuanya sudah terlambat. Hukuman itu pun tidak dapat dihindari. Akhirnya seluruh tubuhnya perlahan-lahan berubah menjadi batu. Gadis durhaka itu hanya menangis dan menangis menyesali perbuatannya. Sebelum kepalanya menjadi batu, sang ibu masih melihat air matanya yang keluar. Semua orang yang berada di sana menyaksikan peristiwa tersebut. Akhirnya, seluruh tubuh gadis itu pun berubah menjadi batu. Sekalipun ia sudah menjadi batu, namun kedua matanya masih menitikkan air mata seperti sedang menangis. Oleh karena itu, masyarakat di tempat tersebut menyebutnya dengan batu menangis. Dan batu itu masih ada sampai sekarang. Nah, adik-adik, apa yang dapat kita ambil, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari legenda batu menangis ini adalah kita harus menghormati dan menyayangi kedua orang tua kita. Karena kesuksesan, kebahagiaan kita anak-anak adalah tergantung dari doa dari orang tuamu juga. Sampai jumpa.